Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita simak video setelah ini. Nah, anak-anak, kali ini Bu Rima dan Bu Anissa akan membahas hubungan antar garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Anak-anak bisa perhatikan kumpulan gambar titik-titik tersebut. Titik-titik ini ya. Dari titik-titik yang jarang ini, terus hingga yang paling berdekatan, dan membentuk sebuah garis yang paling bawah. Nah, garis itu ada 3. Apa aja? Yang pertama ada ruas garis. Yang kedua ada sinar garis. Yang ketiga ada garis lurus. Ruas garis, ada yang tahu nggak ruas garis itu apa? Ruas garis adalah garis yang dibatasi 2 titik-titik kedua ujungnya. Nah, Bu Rima memiliki 2 titik. Kita namain titik A dan titik B. Terus kita kasih garis ya, bahwa garis ini itu tidak dapat diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan. Jadi berawal dari titik A ke titik B. Nah, ruas garis ini kita bisa nulis tulisan ruas garis ini ya, atau dengan simbol seperti ini. Kita masuk ke garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, di sini kan ini ada gambar garis yang Bu Rima kasih nama garis AB. Nah, terdapat kan garis ujung AB itu terdapat anak panah ya. Itu menandakan masih bisa kita tarik ke kanan atau ke kiri hingga panjang tak terhingga. Nah, bisa kita tulis garis lurus itu bisa kita tulis dengan tulisan gini, garis lurus AB, atau simbol kayak gini yang Bu Rima lingkarin ya. Nah, kita masuk ke sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Perhatikan ya garis berikut ini. Nah, kita awali dari titik A ke arah titik B. Dengan titik B itu kan tanda panah. Itu menandakan bahwa masih bisa kita tarik hingga panjang, itu tak terhingga. Nah, sinar garis itu bisa dituliskan dengan tulisan sinar garis AB atau simbol kayak gini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke hubungan antar garis. Nah, di hubungan antar garis ini ada 3 macam garis. Yang pertama garis sejajar, yang kedua garis berpotongan, dan yang ketiga yaitu garis berimpit. Nah, apa itu garis sejajar? Garis sejajar. Garis sejajar adalah 2 garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain. Garis yang saling sejajar dapat dinotasikan dengan simbol seperti ini ya anak-anak. Itu dinamakan garis saling sejajar. Nah, Ibu mempunyai sebuah garis A dan sebuah garis B. Garis A dan garis B ini merupakan 2 buah garis yang saling sejajar.
Karena ketika garis A ini dipanjangkan dan garis B juga dipanjangkan, maka dia tidak akan berpotongan. Atau bisa kita tulis dengan A sejajar dengan B. Kemudian ada sebuah garis lagi. Garis ini namanya garis K, garis L, dan garis M. Ada 3 buah garis yang saling sejajar. Ketiga garis ini jika dipanjangkan satu, dia tidak akan berpotongan. Nah, ini dinamakan garis sejajar, atau bisa dituliskan dengan K sejajar L sejajar M. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah garis P dan sebuah garis H. Garis P dan garis H ini merupakan contoh garis yang tidak sejajar. Karena apa? Karena ketika garis P dan garis H ini dipanjangkan, dia akan berpotongan. Nah, begitu ya anak-anak. Garis P dan H akan berpotongan pada satu titik jika dipanjangkan. Nah, contoh garis sejajar yaitu pada rel kereta api. Rel kereta api itu ada 2 garis sejajar yang tidak akan berpotongan sampai ujung manapun. Selanjutnya, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah 2 garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan mempunyai titik potong. Garis yang berpotongan tegak lurus dapat dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ada contoh garis A dan garis B, mereka saling berpotongan pada satu titik, atau kita sebut titik itu titik O. Nah, di sini bisa dituliskan dengan A memotong B di titik O. Jadi ada 2 buah garis yang saling berpotongan di sebuah titik, yaitu titik O. Seperti itu ya. Kemudian ada sebuah garis H dan sebuah garis P. Nah, 2 buah garis ini saling berpotongan di satu titik yang dinamakan titik O. 2 buah garis ini berpotongan dengan membentuk sudut 90 derajat, atau dikatakan dengan berpotongan tegak lurus. Jadi kita bisa menuliskannya dengan P berpotongan tegak lurus dengan H. Kita langsung menggunakan simbolnya seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh garis berpotongan ini ada pada sebuah kincir angin. Nah, pada sebuah kincir angin ini ada 2 buah garis yang saling berpotongan di satu titik, seperti itu ya. Selanjutnya, garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Garis berimpit adalah 2 garis atau lebih yang terletak pada satu garis yang sama, sehingga hanya terlihat satu garis. Contoh, ada sebuah garis A, kemudian 1 buah garis lagi B. Nah, jadi sebuah garis A dan sebuah garis B ini saling berhimpit. Karena apa? Karena 2 garis ini terletak pada satu garis yang sama, sehingga mereka terlihat seperti sebuah garis saja. Jadi mereka itu saling berhimpit, bertumpukan, seperti itu ya anak-anak. Atau kita bisa menuliskannya dengan A berhimpit dengan B, seperti itu. Nah, kemudian Ibu mempunyai sebuah garis H dan sebuah garis R. Garis H dan garis R ini juga saling berhimpit. Karena apa? Karena ada 2 buah garis yang terletak pada satu garis yang sama. Jadi garis H dan R ini terlihat seperti satu garis saja, begitu ya. Ini dinamakan garis berhimpit, atau bisa dituliskan H berhimpit dengan R. Contohnya seperti ketika menunjukkan pukul 12 tepat,
ketika 12 tepat itu ada garis panjang dan garis pendek pada jarum jam itu, mereka saling bertumpukan. Seperti itu ya anak-anak. Itu yang dinamakan dengan garis berimpit. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan tentang hubungan antar garis, semoga dapat dipahami. Nah, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.